hidrolisis putung, noni, dada sesak atau kelelahan. Harus ada semua nggak ini? Nggak perlu, nggak ada semua ini. Jadi bisa aja pasiennya batuk kronis saja atau sesak saja, tapi kalau ada semua mungkin membuat kemungkinannya betul ini adalah PPOK. Gejalanya biasanya memburuk seiring dengan makin lama penyakitnya akan makin buruk atau progresif. Dan dengan penurunan fungsi paru, gejala PPOK menjadi lebih berat. Kemudian hal lain yang harus diperhatikan dalam asesmen dan juga dalam tata laksana nanti pasien PPOK adalah eksaserbasi. Eksaserbasi sekarang didefinisikan sebagai event atau kejadian yang ditandai dengan peningkatan sesak, pokoknya peningkatan keluhan-keluhan ini gitu ya, dalam waktu kurang dari 14 hari. Bisa ada takikne, bisa juga tidak, dan atau takikardi, dan sering dikaitkan dengan terjadinya peningkatan inflamasi baik lokal atau multisistemik. Penyebabnya bisa infeksi, bisa polusi, bisa kontaminasi terhadap saluran nafas. Infeksi yang paling sering kalau PPOK sebabnya bakteri atau virus. Virus, bukan bakteri. Jadi nggak automatically kita ngasih kalau lagi eksaserbasi antibiotik. Jadi kita lihat kalau ngasih antibiotik itu kita perlu pertimbangkan apa yang disebut sebagai kriteria Antonisen, ya, sesak nambah, kemudian batuk purulensi bertambah purulen dan jumlah dahaknya bertambah banyak. Kalau purulensinya nambah, paling tidak dua, ya dengan salah satunya adalah purulensinya bertambah, maka itu kemungkinan disebabkan oleh suatu proses infeksi. Untuk pengobatan obat inhaler, ya, obat inhalasi. Ya, slide. Nah, ini mengulang mungkin. Ada slide yang sama tadi. Sebagai kita mengulang aja, kenapa disebut triple? Karena memang 3 ya. Kita lihat ada fluticasone furuat, kemudian ada umethyldium, ini sebagai long acting muscarinic agent, yang ini filanterol, laba. Jadi ketiga prinsip kan obat ini boleh kita gunakan kalau mekanismenya berbeda, dan ini bersifat sinergistik, ya. Yang pertama ini sebagai antiinflamasi, mungkin semua kita sudah tahu ya. Kemudian laba sebagai bronchodilator, yang ini mencegah bronkokonstriksi. Nanti kita lihat masing-masing farmakokinetiknya, ya. Nah, ada keuntungan di sini. Ini bekerja 24 jam. Jadi kalau kita bicara farmakologi, ada yang disebut dengan onset of action, ada duration of action. Kalau onset of actionnya cepat, itu untuk simptomatiknya mulai kerjanya obat cepat. Kalau duration artinya interval pemberiannya. Nah, interval pemberian pada obat yang triple terapi ini adalah 1 kali. Kenapa? Karena bekerja 24 jam. Jadi menguntungkan. Nanti kita lihat ada studi-studinya dengan single inhaler, dengan multiple inhaler. Slide. Nah, ini kita lihat farmakologinya, ya. Kita lihat sekilas, ya. Jadi 3 obat bekerja dengan mekanisme yang saling melengkapi. Kenapa? Karena tempat bekerjanya berbeda-beda, tetapi outcome-nya sama, ya. Pertama kita lihat filanterol. Filanterol itu adalah suatu long acting beta 2 agonis, ya. Bekerjanya di mana? Di reseptor beta 2 adrenergic, ya, dengan cara menstimulasi reseptor beta adrenergic sehingga meningkatkan kadar AMP sekret. Akibatnya apa? Terjadi relaksasi otot polos. Akibatnya pasien lebih bronkospasme berkurang, batuk juga berkurang karena relaksasi dari otot polos, ya. Yang kedua, kita lihat long acting muscarinic agent. Jadi bekerjanya di reseptor muscarinic, ya. Muscarinic reseptor itu banyak, M1, M2, M3. Tapi untuk POK yang paling banyak adalah IM3. Nah, bagaimana cara bekerjanya? Yaitu menghambat efek bronkokonstriksi dari asetilkolin yang dilepaskan oleh parasimpatis. Jadi ini bersifat antikolinergik, sehingga tidak terjadi bronkokonstriksi, sehingga terjadi mencegah efek bronkokonstriksi, terjadi bronkodilatasi, jadi bersifat bronkodilator juga. Kemudian yang terakhir, mungkin kita tahu semua fluticasone furuat. Fluticasone furuat ini berbeda dengan yang fluticasone sebelumnya, serta itu fluticasone propionat. Kalau ini furuat ini suatu
modifikasi dari Glaxo untuk mencari steroid. Apa kelebihannya? Kelebihannya fluticasone furan ini bekerja 24 jam. 24 jam. Beda dengan Probenal. Karena itu kalau kita berikan serotype viskus berapa kali pemberiannya? 2 kali, karena bekerjanya duration of action-nya 12 jam. Kalau ini cukup 1 kali. Bekerja di reseptor glukotiroid di dalam sel. Bagaimana bekerjanya? Yaitu dalam otot polos meningkatkan sintesis protein antiinflamasi. Meningkatkan sintesis protein antiinflamasi sehingga mencegah proses anti-inflamasi ada. Dan selanjutnya juga mencegah proses menghambat sintesis sitokin proinflamasi. Jadi dua cara ini mengurangi proses inflamasi di PPOK. Ya, yuk slide. Nah, sekarang kita lihat masing-masing ya secara ini. Mungkin ini kan triple terapi dalam tanda kutip relatif baru. Jadi mungkin belum ada studinya yang lama. Di Indonesia, apalagi di Indonesia, itu relatif baru. Yang satu macam belum masuk. Ya. Jadi saya pikir mungkin lihat klinisnya. Ya. Memang risikonya memang yang kita takutkan kalau penggunaan lama itu ini steroidnya. Jadi mungkin itulah mungkin seninya. Mungkin kalau saya pikir kalau sudah stabil kita mau coba mau lama-lama, tapi ini baru pendapat saya ya. Mungkin boleh kita coba. Kita kan steroid itu berguna untuk inflamasinya, untuk mencegah ekspresinya. Kalau relatif stabil, tapi secara logika harusnya terus. Cuma mungkin harus perhatikan secara teoritis kan kita cegah ekspresinya dengan steroid ya. Cuma mungkin menimbang untuk ruginya. Kalau ada efek samping muncul atau apa, mungkin kita pindah ke lama-lama. Ya. Nah, waktunya kapan? Nggak ada studi sampai sekarang. Ya, sampai berapa lama gitu. Saya nggak tahu, harusnya GSK melakukan penelitian itu. Ya. Gimana bro? Gitu ya. Ya, saya setuju dengan Dr. Praigi ya. Gini ya, jadi kita kenal stepwise terapi dan treatmentnya. Ada step up, step down, step up, step down. Itu adanya di asma. Ya, asma kita kasih misalnya kan ada 5 step di asma itu kan ya, step up, step down gitu. Jadi ada step 1, step 2, step 3, step 4, step 5 gitu. Kalau misalnya pasien kita masukin di step 3 mula-mula, lalu setelah dievaluasi 3 bulan, kok nggak perbaikan, naikin ke step 4. Di step 4, bagus nih, bisa jadi terkontrol penuh. Next kita turunkan lagi ke step 3. 3 bulan dikasih step 3 masih juga bagus, turun lagi di step 2 gitu. Itu kalau di asma. Di PPOK nggak berlaku hal itu. Di PPOK itu harus diingatnya begini, kita menerangkan kepada pasiennya begini. Kalau asma mah kelainannya nggak permanen gitu kan, nggak progresif, nggak permanen gitu. Jadi kalau asma di luar serangan mah orang bisa santai aja gitu. Bahkan beberapa perenang kelas dunia termasuk Max Spitz ya, yang dapat 7 medali di Olimpiade Munich, terus ada saya yang terakhir itu siapa, orang Amerika ada perenang bir itu dapat terusan dapat medali emas itu penderita asma itu. Jadi no problem untuk penderita asma. Jadi karenanya ya dia bisa step up, step down. Nah sekarang kalau pasien PPOK bisa nggak jadi perenang kelas dunia? Nggak bisa tuh. Ya dia udah kayak begitu gimana dong? Udah nggak mungkin kan? Jadi udah permanen kelainannya. Jadi udah terjadi kerusakan, utamanya kerusakannya itu di airway-nya, bronkitis, bronkiolitis, dan atau alveolinya gitu. Jadi udah rusak, nggak bisa balik lagi dia. Maka jelaskan ke pasien, Pak, ini mah kelainannya udah permanen, makanya obatnya juga permanen. Nggak bisa obatnya mundur lagi gitu. Jadi kalau udah sekalinya dapat di situ ya kita kasih dan kebetulan pasiennya mampu gitu ya, udah kita kasih misalnya dengan triple terapi gitu ya, nggak mundur lagi logikanya gitu. Ya
Satu-satunya deeskalasi atau pengurangan obat yang diperkenankan pada PPOK adalah mengurangi ICS. Itu pun jikalau ICS yang diberikan tidak membawa manfaat, ya, bahkan timbul pneumonia berulang-ulang dan nggak ngasih manfaat. Kalau ngasih manfaat, ya, ICS dicopot, itu akan meningkatkan risiko eksaserbasi, gitu, ya. Jadi kalau di PPOK mah nggak ada mundur, maju gentar, terus maju apa boleh buat, gitu. Karena kelainannya udah permanen, beda sama asma kan. Ya, tadi saya bilang nggak ada pasien PPOK yang bisa jadi juara dunia renang, dokter rasakan, karena memang udah permanen kerusakannya, udah jadi nggak mundur lagi terapinya. Satu-satunya boleh mundur adalah ICS-nya dicopot. Itu pun kalau ICS-nya nggak bawa manfaat. Kalau ICS-nya nggak bawa manfaat, atau ICS-nya membawa manfaat dan misalnya itunya di atas 300, eosinofil di atas 300, lalu kita berhenti di ICS-nya, ya terjadi eksaserbasi naik. Gitu, ya. Jadi nggak boleh mundur kalau udah